Halo semua, perkenalkan nama saya Pengalaman Zai dengan NIM 250306049. Saya berasal dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya akan membuat salah satu tugas, yakni dalam mata kuliah anatomi dan fisiologi ternak yang diampu oleh Ibu Tati Fidianasari SPT MP IPM. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan unggas yang saya pakai pada saat ini, yakni itik. Jadi sistem pencernaan unggas itu dimulai dari Kafus Moris sampai dengan cloaca. Jadi mari kita bahas satu-satu. Jadi Kafus Moris ini berfungsi sebagai saluran pencernaan, di mana Kafus Moris ini adalah tempat menyalurkan pakan. Di unggas ini atau di Kafus Moris ini tidak terdapat gigi. Jadi proses pencernaannya itu sering dibantu dengan kelenjar saliva. Jadi kelenjar saliva itu membantu atau membasahi pakan agar dapat tercerna dan masuk menuju krop. Dan di Kafus Moris ini juga terdapat sedikit enzim amilase yang membantu juga pencernaan menuju krop. Jadi setelah dari Kafus Moris lanjut ke esofagus. Esofagus ini penghubung dari Kafus Moris menuju krop. Jadi di esofagus ini terdapat juga yang dinamakan gerak perital. Gerakan ini sering disebut dengan gerakan yang menghubungkan dari masuknya pakan dari Kafus Moris menuju krop. Selanjutnya masuk ke organ selanjutnya, yaitu krop. Krop adalah tempat penyimpanan makanan sederhana. Di dalam krop itu juga ada terjadi fermentasi mikroba. Dan di dalam krop ini juga sering terjadi penyerapan sisa-sisa pakan. Setelah dari krop ini lanjut dengan organ selanjutnya, yaitu proventriculus. Proventriculus sering disebut dengan lambung sejati karena terdapat atau sering menghasilkan HCl atau asam klorida dan enzim pepsin. Di dalam proventriculus ini juga sering terjadi yang dinamakan dengan reaksi kimiawi. Reaksi kimiawi yang dimaksud adalah dari perubahan asam klorida dan enzim pepsin. Setelah dari proventriculus ini masuk ke pankreas. Pankreas itu adalah saluran di mana pertengahan antara proventriculus dan ventriculus. Dia itu saluran kecil yang menghubungkan itu. Selanjutnya itu ada ventriculus atau yang sering disebut dengan gisal. Gisal itu membantu penggilingan pakan. Yang membantu penggilingan pakan itu ada itu gel atau seperti butiran-butiran kecil yang membantu penggilingan pakan di dalam tubuh ternak tersebut. Gisal itu ada dinding tebal yang sering disebut dengan otot spiritual. Selanjutnya kita masuk di intestinum tenue. Intestinum tenue terbagi menjadi 3, yakni duodenum, jejunum, dan ileum. Di sini ada pembatasnya yang agak menonjol. Jadi di duodenum itu bentuknya seperti V. Dan di duodenum ini ada enzim pankreas yang berfungsi menghasilkan lemak, protein, dan karbohidrat. Dan di jejunum itu menyerap sisa-sisa zat makanan yang belum terserap. Dan di ileum terdapat bentuk atau proses untuk menyerap air dan dibantu oleh filia-filia usus. Setelah dari intestinum tenue masuk ke sekum atau sering disebut dengan usus buntu. Di sekum bentuknya panjang dan agak
pendek dari Institutinum tenium. Sekum itu bentuknya pendek dan dia berfungsi sebagai pembantu dalam Institutinum crassum. Jadi setelah dari sekum itu kita masuk ke Institutinum crassum. Institutinum crassum itu terbagi menjadi dua, kloaka dan rektum. Di kloaka itu tempat pembuangan sisa makanan yang belum terserap. Dan di rektum adalah tempat saluran, di mana saluran yang akan membuang sisa-sisa kotoran, dan diakhiri dengan kloaka. Dan kloaka itu terbagi tiga yang dibuangnya. Yang pertama digestivus. Digestivus itu membuang urin, ekskresi membuang feses, dan yang terakhir reproduksi yang menghasilkan telur dan spermatozoa. Sekian hasil yang bisa saya sampaikan tentang sistem pencernaan unggas, yakni sampel yang saya pakaikan atau preparat yang saya gunakan pada saat ini, yakni ini. Semoga dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Yahoo.